Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan menyampaikan materi dengan berjudul Negara dan Konstitusi. Adapun anggota-anggotanya yaitu yang pertama Ais Anggreni, yang kedua Patia Ajka Sahidah, yang ketiga Fahri Nur Syabani, yang terakhir Elma Diani Rum Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Is Anggreni, saya dari Prodi PAI semester 1. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang negara. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu yang diatur oleh pemerintahan negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan negara. Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Yang pertama, penduduk, yang kedua, wilayah, yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat, dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yaitu tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perkenalkan, nama saya Fatia Azksyaidah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai Konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara, serta memiliki dua arti. Yang pertama, arti sempit, yaitu konstitusi berarti undang-undang dasar. Yang kedua, arti luas, yaitu konstitusi berarti keseluruhan dalam ketentuan-ketentuan dasar hukum. Yang selanjutnya, tujuan konstitusi, yaitu yang pertama, mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya. Yang kedua, menjaga dan melindungi HAM. Yang ketiga, menjaga pedoman penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republika Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDE 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hukum dan dasar konstitusi. Yang pertama yaitu hukum dasar tertulis adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas. Yang kedua, bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok. Yang ketiga, memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Yang keempat, sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Dan yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan jumlah bab 16, hasil perubahan jumlah bab 21. Sebelum perubahan jumlah pasal 37, hasil perubahan jumlah pasal 73. Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat dan sesudah perubahan terdiri dari 170 ayat. Sebelum perubahan 4 pasal aturan peralihan dan yang selanjutnya hasil perubahan 3 pasal aturan peralihan. Sebelum perubahan 2 ayat aturan tambahan, hasil perubahan 2 pasal aturan tambahan. Sebelum perubahan dilengkapi dengan penjelasan, hasil perubahan tanpa penjelasan. Dan yang selanjutnya, dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan, yaitu amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, amandemen pertama 1999, dan yang kedua amandemen kedua 2000, dan yang ketiga amandemen ketiga 2001, amandemen keempat yaitu 2022. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup khutbah Sofa Sumana Kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hukum dasar tidak tertulis konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat-sifat konvensi: 1. Kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. 3. Diterima oleh seluruh rakyat. 4. Bersifat sebagai pelengkap. Pelaksanaan konstitusi di Indonesia. 1. Menaati peraturan rambu lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 2. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Pelanggaran konstitusi di Indonesia. 1. Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang dikuras habis oleh perusahaan asing bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. 2. Fakir miskin dan anak-anak terlantar masih kurang begitu diperhatikan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1.